Kaum Cina dan India, dengar ni sampai habis tau. Korang nak perniagaan korang berkembang, korang nak buat untung besar, atau korang nak jadi terkenal, maka nasihat aku, korang belajar bahasa Melayu gila-gila. Bukan bahasa Melayu formal macam yang korang belajar dekat sekolah tu, tapi bahasa Melayu harian. Contohnya, kalau kau duduk dekat Kedah, kau belajar pelat Kedah. Kalau kau duduk kat Kelantan, kau belajar pelat orang Kelantan bercakap. Dan kalau kat Selangor, style orang Selangor. Korang buang ego korang sebab belajar bahasa Melayu ni bukan sebab korang iktiraf ketuanan Melayu, apatah lagi mengiktiraf bahasa Melayu ni bahasa ilmu, tapi untuk korang buat duit. Korang sendiri pun dah tengok betapa ramainya TikToker Cina dan India yang bahasa Melayunya sangat teruk tapi sangat famous dalam komuniti Melayu dan jadi kaya dalam tempoh sekejap. Korang kena ambil kesempatan di atas kelemahan orang Melayu ni. Melayu memang suka dipuji, suka orang bukan Melayu cakap Melayu, dan Melayu suka bukan Melayu buat konten tentang Melayu. Contohnya makan makanan Melayu, pakai songkok, masuk masjid dan sebagainya. Ramai TikToker Cina dan Malaysia dikabarkan akan menerapkan kebijakan baru yang cukup mengejutkan. Warga negara keturunan India dan Tionghoa akan diwajibkan untuk fasih berbahasa Melayu. Kebijakan ini disebut-sebut meniru langkah Indonesia, di mana semua warga negara apapun latar belakangnya etnisnya didorong untuk menguasai bahasa Indonesia atau Melayu sebagai simbol pemersatu nasional. Apakah ini bentuk upaya untuk memperkuat identitas kebangsaan di tengah keragaman, atau justru memicu polemik baru di masyarakat multietnis Malaysia? Mari kita kupas alasan di balik langkah besar ini, dampaknya, serta bagaimana reaksi dari berbagai komunitas di negeri jiran. Malaysia ambil langkah tegas demi memperkuat identitas bangsa. Pemerintah dilaporkan akan mewajibkan semua warga negara, termasuk mereka yang berasal dari keturunan India dan Tionghoa, untuk mahir berbahasa Melayu. Langkah ini disebut mengikuti jejak Indonesia, di mana bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu lintas suku, agama, dan ras. Selama ini, Malaysia dikenal dengan sistem pendidikan multi aliran, sekolah Melayu, sekolah Cina, dan sekolah Tamil. Berjalan berdampingan, tapi kini muncul kekhawatiran bahwa jurang bahasa makin mempelebar perbedaan identitas antar etnik. Pemerintah ingin mengubah itu. Bahasa Melayu harus menjadi satu-satunya bahasa pengantar utama, bukan hanya di sekolah, tapi juga dalam komunikasi publik dan urusan resmi. Beberapa pihak menyebut ini sebagai Indonesia. Dalam strategis kebangsaan, Indonesia memang sukses menjaga keutuhan bangsa dengan bahasa Indonesia. Meskipun terdiri dari ratusan suku dan bahasa daerah, kini Malaysia tampaknya ingin meniru rumus tersebut. Walau tantangannya tak kecil, reaksi masyarakat pun beragam. Sebagian kalangan menyambut positif dengan integrasi nasional, namun tak sedikit pula yang menganggap ini mengancam warisan budaya dan bahasa leluhur mereka. Akankah Malaysia sukses menyatukan bangsanya lewat satu bahasa seperti Indonesia, atau justru memicu ketegangan identitas baru? Jadi menurut kalian gimana guys? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, see you.